Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sekeluarga, panjang umur yang berkah, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, serta bantuan sosialnya juga lancar cairnya bagi Bapak Ibu yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial. Oke, jadi di video kali ini Kak Arin akan menjawab pertanyaan yang masuk yang menanyakan terkait cara untuk menghitung jumlah bantuan sosial yang diterima sesuai dengan komponen. Berikut ini untuk pertanyaannya, datangnya dari akun yang bernama AmiHR8MC. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu menanyakan terkait dapat bansos BPNT, tapi sejak bulan Februari 2024 saya dapat PKH dengan komponen cucu. Saya ada 4 cucu sekolah, 1 orang SD, 2 orang SMA, dan 1 orang disabilitas. Totalnya ada 4 orang dan sudah 2 kali dapat PKH dengan nilai yang lumayan besar, yaitu 2,1 juta per tahapnya. Yang mau ditanyakan yaitu bagaimana cara untuk menghitungnya, karena cairnya melalui kantor pos. Mau nanya katanya takut. Oke, sekarang Karin akan jawab di sini terkait cara untuk menghitung komponennya. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu terkait skema bantuan sosial per tahap yang cairnya melalui PT Pos. Di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk indeks atau skema bansosnya masih ini yang dipakai sampai sekarang untuk bansos PKH. Karena untuk BPNT itu flat ya, semuanya sama, yaitu Rp200.000 untuk per bulannya. Jadi kalau cairnya untuk alokasi 2 bulan berarti 400, kalau hanya untuk alokasi 1 bulan berarti 200. Tapi kalau untuk alokasi 3 bulan yaitu artinya Rp600.000. Sedangkan untuk bantuan sosial PKH ini bervariasi, berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM tersebut. Nah, berikut ini untuk skema bantuan per tahapnya. Untuk kategori ibu hamil dan juga anak usia dini, yaitu usia 0 sampai dengan 6 tahun, yaitu untuk per tahunnya Rp3 juta atau per tahap per 3 bulannya itu Rp750.000. Sedangkan untuk komponen anak SD Rp900.000 per tahun dan untuk per tahapnya Rp225.000. Dan untuk anak sekolah SMP atau sederajat yaitu Rp1.500.000 per tahun dan untuk per tahapnya Rp375.000. Dan untuk SMA sederajat yaitu 2 juta per tahun dan untuk per 3 bulan atau per tahapnya yaitu Rp500.000. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial terdiri dari disabilitas berat diutamakan dan juga untuk lanjut usia yaitu berusia 60 tahun ke atas. Nominalnya sama yaitu Rp2.400.000 per tahun dan untuk per tahap atau per 3 bulannya yaitu Rp600.000. Nah, sekarang mari kita hitung terkait pertanyaan yang masuk tadi, yaitu memiliki 4 orang cucu. Yang pertama yaitu SD, komponen SD 1 orang dan 2 orang komponen SMA dan 1 orang komponen disabilitas. Sedangkan nominal bansos yang ia terima katanya per tahap yaitu Rp2,1 juta. Nah, sebelumnya dia memang penerima BPNT, lalu kemudian menerima PKH juga. Di sini mari kita hitung bersama-sama terlebih dahulu. Kalau sesuai dengan kriteria yang dia sampaikan, yaitu 1 SD berarti Rp225.000. Untuk SMA 1 orangnya 500 dikalikan 2 orang berarti 1 juta. Kemudian untuk komponen disabilitas yaitu Rp600.000. Untuk Rp600.000 1 orang komponen disabilitas. Nah, kalau kita totalkan semuanya di sini sesuai dengan komponen yang dimaksud, seharusnya terima Rp1.825.000, bukan Rp2.100.000. Nah, di sini barangkali ada salah satu dari 4 orang ini
yang tidak terhitung sebagai komponen. Dan kenapa sampai nominalnya yaitu 2,1 juta? Bisa jadi karena sebagian atau 600 ribunya itu ditambahkan dari bansos BPNT juga. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu terkait kakak ini mau bertanya pada saat penyaluran bantuan sosial tapi takut. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial berhak untuk mengetahui jenis bantuan sosial yang Bapak Ibu terima, sesuai dengan komponen atau tidak, dan itu adalah haknya Bapak Ibu untuk bertanya ke pendamping sosialnya. Nah, jadi kalau memang pada saat dilakukannya penyaluran bansos, kemudian Bapak Ibu bertanya ke pihak penyalur yaitu pihak PT Pos, biasanya untuk pihak PT Posnya untuk menyampaikan hal-hal detail seperti komponen seperti ini itu kurang kompeten di situ ya, karena memang tupoksi untuk penyalur ini khususnya pegawai PT Pos biasanya tugasnya hanya untuk menyalurkan bansos sesuai dengan NIK yang ada di sana, apakah benar yang menerima bansos ini sesuai dengan orangnya yang tertera di undangan atau bukan. Tapi tugas untuk menyampaikan, menjelaskan atau mensosialisasikan terkait jumlah bansos yang Bapak Ibu terima yaitu adalah pendamping sosialnya masing-masing. Nah, tapi apabila pada saat proses penyaluran bantuan sosial tersebut di sana misalnya lagi repot-repotnya, kan biasanya pada saat penyaluran bansos melalui PT Pos kan antri ya. Kemudian biasanya berkerumunan, repot, akhirnya tidak sempat untuk menyampaikan sosialisasi terkait jumlah bansos tersebut, apalagi harus menyampaikan secara detail seperti ini. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu yang penasaran nih, yang mau dihitungkan nominal bansosnya, yang mau mengetahui detail nominal bansos yang ia terima, yaitu hubungi secara personal pendamping sosialnya, japri aja, istilahnya seperti itu ya. Minta nomor handphonenya, telepon besok-besok di kemudian hari atau pada saat dilakukan pertemuan kelompok. Nah, Bapak Ibu wajib hadir di sana sekaligus untuk menanyakan hal-hal seperti ini. Karena memang sudah haknya Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial untuk mengetahui jumlah bansos yang Bapak Ibu terima, nominalnya berapa, jenis-jenisnya seperti apa, dan juga sudah menjadi tugasnya pendamping sosial untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu semua, mensosialisasikannya secara berkala. Jadi kedepannya jangan lagi ada perkataan takut-takut ya untuk bertanya, karena kita semuanya diberikan hak yang sama untuk bertanya, untuk berpendapat, dan memiliki hak yang sama untuk mengetahui apa yang Bapak Ibu terima, nominalnya berapa, khususnya untuk bansos dan jenis-jenis bansos yang Bapak Ibu terima. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang baru saja bergabung silahkan diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Serta bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar sesama penerima bansos di luar sana juga dapat mengetahui terkait informasi ini. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya juga di bawah video ini. Jika pertanyaan yang masuk itu saya rasa perlu untuk saya buatkan video untuk menjawabnya, salah satu contohnya seperti di video kali ini, maka pertanyaannya akan saya jawab berupa video. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi, sehat-sehat semuanya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Sampai ketemu lagi dari saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.